Jumpa lagi dengan Skyson. Pada video ini kita akan membahas mengenai return value pada function. Secara default, function tidak mengembalikan nilai, namun kita bisa mengatur agar function mengembalikan suatu nilai dengan menggunakan kata kunci return. Yang perlu diingat di sini adalah function hanya bisa mengembalikan satu tipe data. Jadi kalau kita menggunakan tipe data yang hanya bisa menyimpan satu nilai seperti integer, float, bool, dan string, maka kita hanya bisa mengembalikan satu nilai. Apabila kita ingin mengembalikan banyak nilai sekaligus, maka kita bisa menggunakan struktur data array dan objek. Kita lihat ke contoh kodenya. Pada bagian kiri adalah function total yang kita buat pada tutorial sebelumnya. Function bertujuan untuk menjumlahkan kedua parameter dan menampilkan hasilnya langsung di layar. Kalau perhatikan di sebelah kanannya, function telah kita ubah agar mengembalikan hasil perhitungannya. Di dalam function, kita menulis return diikuti oleh nilai dari parameter A ditambah B, artinya nilai hasil penjumlahan kita kembalikan ke pemanggil function. Perhatikan juga cara memanggil function sudah berubah. Pemanggil function akan menerima hasil perhitungan, dan nilai ini disimpan sebagai variable value. Setelah itu barulah kita mencetak nilai dari variable value. Sampai di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, mengapa nilainya harus dikembalikan oleh function? Kode yang tadinya bisa lebih singkat di sebelah kiri, malah berubah menjadi lebih panjang dan ribet di sebelah kanan. Nah, jawabannya adalah karena pada saat kita membuat function, kita hanya perlu fokus untuk mengelola nilai yang dimasukkan ke dalam function dalam bentuk parameter. Setelah itu kita kembalikan nilai hasil perhitungannya. Apa yang akan dilakukan pada hasil perhitungan ditentukan oleh si pemanggil function. Mengapa? Karena hasil perhitungan itu belum tentu hanya untuk ditampilkan di layar saja. Bisa saja hasil perhitungan disimpan ke file, atau disimpan ke database, atau dipakai lagi untuk proses berikutnya. Dengan menggunakan kata kunci return, maka penggunaan function kita bisa lebih fleksibel. Sekarang kita coba praktek coding. Kita buka lagi file total.php dari tutorial sebelumnya. Kita memiliki function total dengan dua parameter yaitu A dan B. Function ini bertujuan untuk menjumlahkan kedua parameter dan menampilkannya ke layar. Kalau kita memanggil function total dengan argumen 1 dan 2, maka kita mendapatkan hasil 3 yang langsung ditampilkan ke layar. Kita bisa mengubah function total dengan cara menggunakan kata kunci return. Jadi function ini tidak langsung menampilkan hasilnya ke layar, melainkan mengembalikan hasilnya ke pemanggil function. Nantinya si pemanggil function lah yang menentukan hasilnya hendak digunakan untuk apa. Caranya, kita ganti kata echo menjadi return. Kita hilangkan tambahan php-eol. Nah, sekarang kalau kita jalankan, malah tidak ada tulisan apa-apa ya. Hal ini disebabkan karena hasil perhitungan di dalam function sudah tidak ditampilkan ke layar lagi, melainkan dikembalikan ke pemanggil function. Sedangkan pemanggil function tidak menggunakan hasilnya. Untuk menggunakan hasil perhitungan, biasanya ditampung dahulu ke variabel. Misalkan kita buat variabel result untuk menampung hasil dari function total. Kemudian nilai dari variabel result bisa kita tampilkan ke layar dengan menggunakan perintah echo, vardam, maupun perintah lainnya. Kita coba perintah vardam ya. Sekarang yang tampil di layar adalah tipe data integer dengan nilai 3. Sekarang perhatikan lagi ya, pada parameter function kita bisa mengatur agar parameter harus menggunakan tipe data integer. Nah, untuk return value, kita juga bisa mengatur tipe datanya. Bagaimana caranya? Setelah tanda kurung, kita tambahkan tanda titik 2, diikuti oleh tipe data yang dihasilkan oleh function. Misalkan function kita hendak mengembalikan nilai integer, maka kita tambahkan titik 2 in. Kalau kita coba jalankan, hasilnya sekilas tetap sama persis ya. Namun sekarang function kita diharuskan mengembalikan nilai yang tipenya integer. Kalau kita coba ganti returnnya menjadi mengembalikan string ABC,
Pertama, PHP mencoba untuk melakukan konversi dari string ABC menjadi integer. Namun berhubung tidak bisa, maka PHP mengeluarkan pesan fatal error. Sedangkan kalau kita ganti string ABC menjadi string angka 1, maka kita mendapatkan hasil berupa integer 1. Karena tipe datanya secara otomatis diubah oleh PHP. Jadi sudah bukan string lagi ya, melainkan langsung integer. Kita juga bisa menggunakan union types pada return. Sebagai contohnya, kita bisa ubah tipe data parameter menjadi int atau float. Int atau float. Kemudian tipe data kembaliannya juga kita ubah menjadi int atau float. Sekarang kita coba ya. Kalau kita panggil function dengan argumen 1 dan 2, maka kita mendapatkan hasil integer 3. Namun kalau kita ubah argumen pertamanya menjadi float, misalnya 1,5, maka kita mendapatkan hasil float 3,5. Jadi function kita bisa lebih fleksibel di antara menggunakan tipe data integer atau float. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.